Hayaun nafsiyah adalah sifat malu yang Allah berikan itu menyeluruh kepada seluruh manusia. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia beragama, mau dia tidak beragama, Allah kasih sifat malu secara menyeluruh. Yang namanya manusia Allah kasih malu. Contoh, manusia nggak pakai baju, malu atau enggak? Malu? Aurat intinya kelihatan, area intimnya, malu atau tidak? Mau beragama atau tidak beragama, selama dia punya akal, masih sehat akalnya, tidak stres ataupun majnun, mohon maaf, gila, dia akan malu. Kecuali orang yang sudah hilang akal karena gila dan lain sebagainya. Maka manusia, dia malu ketika auratnya terlihat oleh orang lain, mau bagaimanapun itu. Coba lihat artis-artis luar atau masyarakat luar yang mereka memang pakai pakaiannya terbuka, tapi tetap area intinya ditutup. Kalau mereka buka, mereka tetap malu. Itu fitrahnya manusia. Jadi hayaun nafsiyah yang diberikan kepada seluruh manusia. Ada yang kedua, hayaun imaniyah. Sifat malu yang diberikan khususon buat seorang mukmin, orang yang beriman. Contoh apa? Manusia dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melakukan maksiat, dia malu. Kenapa? Karena ini sudah melanggar perintah Allah. Dalam Islam dianjurkan pakai hijab, pakai jilbab. Ketika dia melanggar untuk nggak pakai hijab atau jilbab, dia malu. Kenapa? Karena tahu dia melanggar perintah Allah. Zina dia lakukan. Setelah ketahuan zina, hamil di luar nikah, jadi omongan tetangga, malu. Kenapa? Karena dari hatinya membenarkan bahwa zina melanggar perintah Allah. Jadi ini yang disebut dengan hayaun imaniyah. Sifat malu yang memang dimiliki hanya oleh seorang mukmin saja. Tidak semua orang memiliki sifat malu tersebut. Ada orang berzina, dia nggak malu. Kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Ada orang minum khamar, dia nggak malu. Kenapa? Dia tidak beragama. Tapi kita yang punya agama, kita yang punya iman, kita malu kalau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apalagi? Fal aklu wad dinu wal haya'u. Yang keempat, wal amalus sholih. Allah kasih manusia amal soleh, yang lain nggak ada. Jadi manusia ini punya amal soleh yang kalau kita kerjakan itu berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para bunda sekalian, 4 akal itu bisa hilang dari diri kita, dan dihilangkannya pun dengan 4 perkara. Ini disebutkan ya, arba'atu jawahiru fi jismi bani adam yuziluha arba'atu asya. Akan dihilangkan dengan 4 perkara juga. Apa? Yang pertama, fal ghadabu yuzilul akla. Akal bisa hilang gara-gara marah. Kalau orang sudah marah, akalnya hilang. Betul? Betul? Ada istri bunuh suami, ada suami bunuh istri, ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua gara-gara warisan, gara-gara harta, gara-gara cuman sepeda motor nggak dibeliin, dia bunuh orang tuanya. Maka fal ghadabu yuzilul akla, marah ngilangin akal. Ada orang berantem di depan umum gak malu. Kenapa? Akalnya hilang. Jadi yang ngilangin akal ini paling utama adalah sifat marah. Ibu, ini jadi reminder buat kita semua. Ini semua yang hadir sudah menikah? Oh, udah ada yang nenek-nenek? Mau nambah lagi enggak? Suami masih ada, Nek? Alhamdulillah. Atau ada yang udah sendiri? Banyak? Insya Allah dapat lagi mudah-mudahan ya. Ya, mumpung masih sehat, insya Allah kalau ada jodohnya dapat lagi yang soleh. Amin ya robbal. Ini jadi reminder, wasabah buat kita. Kalau kita berantem, marah sama pasangan, itu akalnya harus bermain. Berapa banyak orang yang dia berantem sama pasangan suami istri, ngadu sama keluarga, ngadu sama orang tua. Gak lama berantemnya cuma 2 hari, abis itu baikan, mesra-mesraan lagi. Yang kesel orang tuanya.
Lah kemarin ngadu sampai nangis-nangis. Dibilang lakinya A, B, C, D. Sekarang kemana-mana digendong sama lakinya. Jalan digandeng terus. Dan lain sebagainya. Itu kita tidak menggunakan akal ketika marah. Jadi hati-hati kalau bertengkar dengan pasangan. Pintar-pintar kita menyampaikan aib pasangan. Terutama kepada orang terdekat. Mau ipar kita, mau orang tua kita terlebih. Jangan sampai hubungan mertua sama mantu renggang. Gara-gara apa? Marah yang sebentar saja. Jadi kalau marah buru-buru healing. Ini kalau buat perempuan, kita marah langsung healing. Healingnya kemana? Datang ke salon, kerimbat, dipijit, udah healing tuh. Udah lupain dulu dah tadi berantem sama suami dan lain sebagainya. Itu healing. Atau ustazah saya mah healingnya paling ya jalan ke Indomaret muter-muter naik motor. Boleh. Saya bilang silahkan. Apapun caranya. Ustazah saya mah healingnya nonton drakor. Silahkan. Ya. Asal jangan habis nonton drakor ngebandingin suami sama opa-opa drakor. Udah lagi berantem kesel sama suami nonton film drakor yang romantis. Makin gedek sama suami. Laki gue gak begini nih katanya. Nih model kayak begini jarang nih. Akhirnya makin berantem sama suami. Maka silahkan untuk healing, mencari ketenangan. Tapi healing terbaik adalah zikrullah, mengingat Allah. Qiraatul Quran, baca Quran. Ustazah kalau baca Quran sambil nangis boleh gak? Boleh, silahkan. Para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau jadi imam sholat mereka sambil nangis. Pasti ibu-ibu udah sering dengar ya, kalau umrah ataupun haji. Kenapa? Tahu ayatnya, artinya. Kita juga pas denger Imam Masjidil Haram pengen nangis gak? Pengen, tapi pengen nangisnya karena kagak tahu artinya. Jadi ikut-ikutan nangis aja kan. Kenapa nih katanya? Kalau imamnya tahu maknanya, kalau kita nggak tahu maknanya. Maka indah sekali kalau kita mempelajari Quran bukan hanya tahsinnya, bukan hanya tajwidnya, tapi memahami kandungan dan makna dari Quran tersebut. Biar apa? Biar kita lebih menghayati kalau lagi sholat, gak keburu-buru. Jadi kalau pengen sholat khusyuk, fahami doa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung. Tahu kita maknanya, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang merusak apa tadi Bu? Akal adalah sifat marah. Jadi fal ghadabu yuzilul akla. Lanjut, di sini disebutkan lagi wal hasadu yuzilud dina. Hasad menghilangkan agama. Sifat hasad, dengki, iri hati. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, jadi hasad terbagi dua. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Kalau hasad hakiki itu hasad yang tamanni zawalin ni'mah, berharap kalau orang punya kenikmatan itu diambil nikmatnya sama Allah, dihilangkan. Itu hasad hakiki. Gak boleh. Ada yang kedua hasad majazi. Hasad majazi ini kita, ya namanya manusiawi Bu. Orang punya nikmat kita kadang berpikir ya Allah enak benar sih. Pengen saya punya rumah segede gitu. Pengen saya jalan-jalan ke luar negeri, wajar. Tapi hasad majazi itu tidak mendoakan buruk sebagaimana hasad hakiki. Kalau hasad hakiki tadi ngedoain buruk. Enak banget punya rumah gede. Mudah-mudahan besok rumahnya kebakaran, kata kita. Itu kan doain buruk gak? Iya. Sok banget punya suami ganteng. Mudah-mudahan gak panjang umur suaminya. Nah, ini hasad hakiki. Tamanni zawalin ni'mah. Ketika melihat orang lain punya nikmat, langsung kita doain buruk. Ini dilarang dalam agama. Ada yang kedua hasad majazi, tapi namanya juga hasad. Maka ketika timbul rasa hasad sama orang yang lagi menikmati nikmat yang Allah kasih, buru-buru istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya harus lihat yang lebih di bawah saya, bukan di atas saya. Itu dalam perkara duniawi. Kebalikan, kalau perkara agama ukhrawi, lihat yang di atas. Ya Allah, Bu Itoh ngajinya rajin bener, pinter bener. Ya baca Qurannya Masya Allah. Tuh kita lihat, hasad boleh nggak? Boleh. Tapi jangan doain buruk, kita doain ya Allah mudah-mudahan Bu Itoh berkah hidupnya. Begitupun saya mudah-mudahan bisa kayak Bu Itoh. Tuh, doa yang baik. Itu namanya hasad majazi. Tapi kalau hasad hakiki udah dengki ngedoain buruk. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Kagak kelar muter-muter kita. Ya,
Betul ya Bu ya?